Adalah bagian dividen nominal sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat atau 201,72 rupiah per lembar pada 5 Juni tahun 2024 dengan update untuk pasar reguler dan negosiasi itu pada tanggal 27 Mei tahun 2024 dan bila ditotal dengan dividen interimnya yang telah dibagikan pada awal tahun 2024, bahan dividen total yang dibagikan oleh Adalo untuk laba bersih tahun 2023 ini berjumlah 800 juta dolar Amerika Serikat dengan asumsi memiliki saham Adalo dengan makna harga pada saat ini Rp2.480, maka dividen yang didapatkan sekitar 7%. Pertanyaannya sekarang, apakah akan kembali menjadi dividen untuk saham Adalo khususnya, dan apakah saham Adalo ini under value di harga yang sekarang, dan sebenarnya berapa harga wajar dari saham Adalo? Semuanya, kembali bersama saya Taufik Jaya di channel P2 Investasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas emiten Adalo Energi dengan kode saham ADLO untuk siap bayar kinerja kuartal 1 tahun 2024, dan juga nanti saya mencoba untuk menghitung harga wajarnya. Pertama-tama kita lihat dulu guidance dari manajemen Adalo untuk tahun 2024 ini. Volume penjualan itu mencapai 65 hingga 67 megaton dengan stripping ratio itu 4,3 cubic meter per ton, dan belanja modal atau capex itu sebesar 600 hingga 700 juta dolar Amerika Serikat. Untuk capaian pada kuartal 1 tahun 2024, volume produksi dan penjualan Adalo itu masing-masing sebesar 18,07 juta ton dan 16,48 juta ton. Volume penjualan ini bila di setahunan maka sudah inline ya dengan target atau guidance dari manajemen Adalo untuk tahun 2024 ini. Namun pendapatan Adalo itu turun sebesar 22% secara year-on-year menjadi 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan penjualan batu bara untuk pasar ekspor itu sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk pasar domestik itu sebesar 27% ya. Asia Timur Laut itu 27%, Tiongkok 15%, Asia Tenggara 18%, India 12%, dan lainnya 1%. Volume penjualan meningkat dan Adalo tetap mengalami pendapatan diakibatkan karena average selling price dari batu bara yang menurun 26% secara year-on-year. Biaya penambangan naik 10% disebabkan oleh adanya kenaikan volume produksi. Adalo mencatatkan kenaikan 17% pada Oktober Lalu mencapai 66,21 cubic meter dengan disebab upas atau stripping ratio itu sebesar 3,66 kali atau naik 2% secara year-on-year. Tetapi masih lebih efisien ya bila dibandingkan guidance dari manajemen untuk tahun 2024. Total konsumsi bahan bakar itu naik 21% dikarenakan oleh pertumbuhan volume produksi. Terjadi penurunan beban royalti kepada pemerintah sebesar 38%, sedangkan beban pajak penghasilan turun 22% secara year-on-year. Laba inti sebesar 440 juta dolar Amerika Serikat turun 18% secara year-on-year. Gross profit margin per kuartal 1 tahun 2024 itu sebesar 43,6%, margin laba usaha sebesar 35%, dan net profit margin sebesar 25,95%. Ini merupakan level efisien yang sangat tinggi dibandingkan dengan capaian sebelum tahun 2022 ya. Dan sebagai gambaran, bila dibandingkan dengan ITMG dan BDBA, margin laba usaha dari ITMG itu sebesar 15% dan BDBA itu 10%. Sedangkan dari Adalo itu mencapai 35%. Begitu pula dengan net profit margin, Adalo itu sebesar 26% versus ITMG itu 12,59% dan BDBA 8,41%. Dari sisi balance sheet atau posisi keuangan, total aset dari Adalo itu naik 7% dengan 30%-nya itu merupakan aset skala as. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekuitas itu mengalami pertumbuhan 11% yang disebabkan kenaikan laba binaan, sedangkan liabilitas itu mengalami penurunan 4%. Dengan rincian, liabilitas saja itu sebenarnya naik ya, 69% secara year-on-year, disebabkan oleh relasi senior notes Adalo Indonesia menjadi liabilitas lancar karena jatuh tempo pada Oktober tahun 2024. Dari laporan arus as atau cash flow-nya, arus as dari aktivitas koperasi itu menjadi 449 juta dolar Amerika Serikat, naik signifikan secara year-on-year, walaupun penerimaan dari pelanggan itu turun 21%, tetapi terbantu dalam kutip oleh penurunan bayaran pajak penghasilan badan.
Dari aktivitas investasi, belanja modal naik 56% secara year on year karena pembelian dan penggantian alat berat dan tongkang, investasi pada smelter aluminium beserta dengan fasilitas pendukungnya, serta investasi pada infrastruktur. Paus dan aktivitas pendanaan itu turun 26% karena membayar dividen ya pada Januari tahun 2024. Melakukan transformasi bisnis menjadi 3 filial, yakni Energy, Mineral, dan Green. Hal ini dilakukan untuk misi berlanjutan dari misi perusahaan dengan memperluas bisnis perusahaan di luar batubara thermal serta diversifikasi aliran pendapatan mereka. Untuk pilar yang pertama yakni pilar Energy, dan dari pilar Energy ini terbagi oleh beberapa aktivitas. Yang pertama aktivitas penambangan, persentase kenaikan yang paling signifikan untuk pengupasan lapisan penutup atau overburden removal itu jadi pada balangan Omanis ya atau BCC yang naik 54% secara year on year. BCC berproduksi 2,16 juta ton batubara pada kuartal 1 tahun 2024, naik 14% secara year on year. Maka pengupasan lapisan penutup sebesar 9,66 juta bag kubik meter dengan stripping ratio itu di angka 4,46 kali. Sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan paling signifikan untuk produksi dan volume penjualan batubaranya menjadi pada Expel ya di Australia dengan volume produksi yang dapat dijual itu sebesar 0,82 juta ton, turun 31% secara year on year, dan volume penjualan juga turun ya 38% secara year on year menjadi sebesar 0,75 juta ton. Adapun penjualan Expel ini untuk pasar Jepang, India, Korea, dan pasar utama di Asia lainnya. Dari aktivitas services, volume pengupasan lapisan penutup pada overburden removal oleh PT Camtai 2 Sejati itu turun 3% secara year on year menjadi 43,38 juta bag kubik meter, tetapi volume produksi itu mengalami kenaikan 11% menjadi 16,42 juta ton. Dan aktivitas logistik melalui PT Maritim Bali Global Asia atau MBP, volume angkutan tongkang itu naik 11% secara year on year. Dari aktivitas pembangkit, availability factor aktual dari PT Makmur Sejahtera Wisesa atau MSW ini mencapai 99,9%, dan availability factor untuk PT Tanjung Power Indonesia ini mencapai 84,16% pada kuartal 1 tahun 2024. Sementara availability factor untuk PT Bima Sena Power Indonesia mencapai 97,11% pada kuartal ini. Pilar yang kedua yakni pilar Mineral, volume produksi dari batubara metalurgi yang dihasilkan oleh ADML itu pada kuartal 1 tahun 2024 mencapai 1,56 juta ton, naik 27% secara year on year, dengan penjualan itu mencapai 1,05 juta ton, naik 24% secara year on year. Overburden removal itu sebesar 5,34 juta bag kubik meter, naik 62% secara year on year, dengan stripping ratio itu mencapai 3,43 kali, naik 27% secara year on year. Hal ini disebabkan ekspansi area penambangan PT Balwai Oil dan lokasinya kembali PT Laai Oil. Sebagian besar batubara dari Adaro Mineral ini diekspor Jepang. Untuk mineral Adaro Green, PT Adaro Sarana Energi Terbarukan itu berencana mengurangi konsumsi solar. Selama ini banyak penggunaan sebagai aktivitas operasi di grup Adaro. Nah, mereka terus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan ya di grup Adaro untuk menunjukkan komitmen grup Adaro terhadap transformasi hijau ya atau ekonomi hijau. Berbicara mengenai proyeksi harga batubara ke depannya yang sangat mempengaruhi emiten batubara tentu saja seperti Adaro. Pada laman Atlantic Economics diproyeksikan bahwa harga batubara itu masih akan naik ya. Untuk indeks QSL-nya dapat mencapai 150 dolar Amerika per ton dalam 12 bulan ke depan. Salah satu penyebab terbesar tingginya harga batubara disebabkan pada saat ini di Tiongkok mencapai level rendahnya ya produksi batubara sejak Oktober tahun 2022. Sehingga level impor yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok itu merupakan salah satu oleh yang tertingginya. Hal itu digunakan untuk stok pada musim panas, karena pada musim panas penggunaan AC itu cukup besar. Lihat pula dari chart ya bahwa harga batubara pada kuartal 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024. Jadi kemungkinan besar hal ini menguntungkan bagi emiten-emiten batubara seperti Adaro, dan kemungkinannya sangat besar ya laba bersih atau laba bersaham dari Adaro itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain pada kuartal 1-nya. Koleksi saya untuk earning per share atau laba bersaham Adaro pada kuartal 2 itu
itu dapat mencapai Rp200. Dan untuk semester 2 tahun 2024, proyeksi earning per share-nya itu Rp320 hingga Rp360. Karena ada kemungkinan ya pada kuartal akhir di tahun 2024 itu harga batubara akan kembali melemah ya apabila Tiongkok itu mengurangi impornya dan memang sudah mulai memasuki musim dingin. Jadi ini sedikit outlier ya proyeksi saya dengan proyeksi dari teknik ekonomi, sehingga proyeksi earning per share tahun 2024 setahun penuh itu menjadi sekitar Rp726. Karena harga komoditas itu masih tinggi ya, di atas $110 per ton, maka kita harus menggunakan PE ratio yang rendah. Pertanyaannya kenapa ya? Karena laba bersaham yang dihasilkan oleh emiten batubara, harga batubara itu saat ini yang menjadi pada saat ini, maka earning per share-nya itu besar dan menghasilkan PE ratio itu yang rendah. Kita bisa lihat PE ratio dari Adaro sebelum tahun 2022 yang super cycle itu di sekitar 5, hingga belasan kali ya. Dan pada saat jadi super cycle pada tahun 2022 dan awal 2023 itu PE ratio Adaro itu 3 kali saja. Jadi untuk membeli saham komoditas seperti batubara ini jangan terjebak dengan valuasi PE ratio, karena di saat harga tinggi, maka PE ratio dari emiten-emitennya itu jatuh sangat rendah ya. Jadi bila kita mematokkan dengan kalimat belilah perusahaan atau saham dengan PE ratio yang rendah, ini tidak berlaku di emiten komoditas seperti batubara ini. Buktinya misalnya kita membeli saham Adaro di saat PE ratio mereka tinggi ya, misalnya di tahun 2016, pasti mereka mengalami keuntungan ya secara capital gain maupun dividen bila mereka sampai tahun 2023. Jadi mereka membeli di tahun 2016 itu PE rasio dari emiten batubara kan tinggi-tinggi tuh, karena earning per share-nya kecil. Tapi buktinya mereka dalam untung ya, menjual di saat PE rasio dari emiten Adaro contohnya itu di PE rasio 3 kali. Jadi ini bertentangan ya dengan kalimat belilah perusahaan dengan PE rasio yang rendah. Dan balik lagi konteks penghitungan harga wajar dari saham Adaro, karena tadi saham Adaro dihargai dengan PE rasio 5,5 hingga 11 kali ya sebelum super cycle tahun 2022. Tetapi pada saat cycle itu 3 kali saja PE rasionya seperti saat ini, dan melihat trend besarnya ya, trend besar itu minimal 2 atau 3 tahun ke depan ini sedang mengalami penurunan, maka PE rasio 4 sampai 4,5 kali itu harga yang pantas ya untuk saham Adaro. Dan saya tidak berani menilai PE ratio Adaro itu hingga 5 kali karena pada tahun 2021 itu saham Adaro sempat dihargai dengan valuasi PE ratio 5 kali, dan pada saat itu pun sedang menjelang trend naik ya, bukan trend turun seperti sialang. Oleh sebab itu dengan proyeksi laba bersaham dari Adaro yang sebesar Rp726, maka harga wajar Adaro sebesar 2.900 untuk proyeksi yang konservatif, PE ratio 4 kali hingga 3.267 untuk proyeksi yang optimis. Bila dibandingkan dengan laman trading view, rata-rata proyeksi earning per share-nya itu untuk saham Adaro pada tahun 2024 sebesar Rp560 dengan rata-rata target price itu di harga Rp3.050. Sekian insight mengenai Adaro Energy dengan kondisi saham ADLO. Semoga insight ini bermanfaat bagi kita semua. Baik.